datang di channel FR Movie. Pertama kali saya akan mereview film yang berjudul The Tomorrow War yang dirilis tahun 2021. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, saya ingin memberitahu untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Alur cerita pun dimulai. Cerita diawali dengan orang-orang yang jatuh dari langit dan mendarat di sebuah kolam suatu atap gedung. Scene pun berganti ke 28 tahun sebelumnya. Di sebuah kota di sana hidup satu keluarga. Dan Forrester yang kita lihat di scene awal, istrinya bernama Emily Forrester dan putri mereka yang bernama Murray Forrester. Di rumah sedang diadakan pesta dan mengundang banyak kerabat mereka. Di saat mereka semua sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola di televisi, sesuatu terjadi. Di tengah lapangan muncul cahaya biru, lalu dari sana keluar tentara. Seorang tentara perempuan yang bernama Letnan Hart berbicara menjelaskan kedatangan mereka. Ternyata mereka adalah penduduk bumi yang berasal dari masa depan. We are fighting a war. Mereka datang untuk meminta bantuan karena di masa mereka sedang terjadi perang besar. Perekrutan oleh pihak militer pun dimulai. Forrester terpilih di gelombang kedua yang akan diberangkatkan. Dia adalah seorang mantan tentara. Sebelum berangkat mereka dipasangkan alat berupa gelang di tangan, yang berguna sebagai timer mereka untuk pulang kembali. Di sana Forrester berkenalan dengan beberapa rekrutan, yaitu Carly, Dorian dan Sersan Diaz sebagai instruktur lapangan. Dorian sudah berpengalaman karena sudah 3 kali pernah ke sana. Akhirnya waktu pengiriman tiba dan mereka segera bersiap. Mereka akan dikirim ke pantai Miami sebagai titik pendaratan. Akan tetapi terjadi kesalahan koordinat pengiriman sehingga banyak dari mereka yang tewas sia-sia. Mereka yang selamat mendapatkan perintah menuju ke sebuah gedung, bergabung dengan tim lainnya. Forrester tidak punya banyak waktu lagi karena tak lama lagi seluruh daerah itu akan diledakkan. Sesampainya di sana Forrester dan tim akhirnya menemukan mereka telah mati semua. Sehabis melaporkan kejadian itu, ia pun bergegas mencari serum di lab gedung itu atas perintah Kolonel Murray. Kolonel Murray adalah anak perempuannya di masa depan. Tetapi Forrester belum tahu. Setelah mendapatkan serum mereka pun segera keluar dari gedung itu karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Di perjalanan keluar itu mereka harus berhadapan dengan musuh yang mereka sebut Landak Putih. Landak Putih ini adalah makhluk yang sangat kuat. Kelemahan mereka terletak pada leher dan perut mereka. Peperangan terbuka pun terjadi dan Forrester pun kalah jumlah, banyak dari anggotanya yang tewas. Setelah bersusah payah melarikan diri, hanya Forrester, Dorian dan Carly yang selamat. Setelah serum didapat dan Forrester dipanggil Kolonel Murray untuk melaksanakan misi selanjutnya, menangkap hidup-hidup pimpinan Landak Putih. Hal ini diperlukan untuk dapat diambil sampel darahnya dan dicari racun yang dapat membunuhnya dengan cepat. Kolonel Murray menjabat sebagai pemimpin riset itu. Disitulah dan Forrester baru tahu jika Kolonel Murray itu adalah anaknya yang telah dewasa, dan Forrester sangat senang dengan pencapaian putrinya itu.
Akhirnya mereka pun berangkat dengan banyak prajurit menuju lokasi yang diduga kandang dari landak putih itu dengan menggunakan helikopter. Setibanya di sana, Sims pun diperlihatkan beberapa orang prajurit yang berusaha memasukkan landak putih itu ke dalam kandang besi. Dengan menggunakan tali, landak putih ditarik paksa masuk ke dalam kandang. Landak putih itu melakukan perlawanan, banyak dari prajurit kolonel yang tewas, bahkan Kolonel Muri sendiri hampir tewas. Setelah berusaha cukup lama dan dibantu juga dengan Forrester, akhirnya mereka bisa memasukkannya ke dalam kandang dan diangkat dengan helikopter untuk dibawa menuju lab. Hal ini membuat banyak landak putih lain marah. Mereka pun mulai berdatangan berusaha membebaskan landak putih itu. Dengan keadaan begitu, Forrester dan Kolonel Muri harus segera pergi. Mereka pergi menggunakan mobil tentara yang ada di sana. Hal ini tidak dibiarkan oleh landak-landak putih itu. Mereka berusaha mengejar mobil itu. Berkat kepiawaian Kolonel Muri dan Forrester, mereka pun berhasil lolos. Mereka menuju ke pantai. Di pantai mereka dijemput oleh helikopter untuk dibawa menuju lab. Lab itu berada di tengah laut. Setibanya mereka di sana, di dalam lab Kolonel Muri mulai mengambil sampel darah landak putih itu untuk dilakukan riset guna menemukan racun yang dapat membunuh mereka dengan cepat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Kolonel akhirnya berhasil membuatnya. Dengan racun ini, Kolonel punya rencana untuk dibawa oleh ayahnya ke masanya untuk menghindari perang yang telah terjadi. Sistem keamanan alarm dari ranjau laut berbunyi, dikonfirmasi telah terjadi serangan dari luar sana yang dilakukan oleh banyak landak putih. Mereka menerobos masuk dalam jumlah besar. Dari berbagai sisi pertahanan, mereka menyerang, membunuh semua yang ada di sana. Pertempuran berlangsung sangat sengit, dengan kondisi ini dipastikan mereka akan kalah. Kolonel Muri dan Forrester berusaha untuk keluar dari tempat itu dengan helikopter yang sudah menunggu mereka. Akan tetapi terlalu sulit bagi mereka untuk menuju ke helipad. Akhirnya mereka terpaksa ditinggalkan, karena helipad di sana telah dihancurkan. Kolonel Muri dan Forrester dalam keadaan terkepung, sementara waktu yang ada di gelang Forrester hampir habis. Forrester berusaha untuk menolong anaknya supaya dapat keluar dengan selamat. Di scene ini diperlihatkan, Kolonel Muri Forrester sedang dipegang supaya tidak jatuh. Dalam adegan ini terlihat Forrester sangat berusaha supaya anaknya tidak tewas, namun dia tidak dapat melakukan banyak hal. Kolonel Muri pun terjatuh, dengan waktunya yang telah habis. Forrester akhirnya kembali. Setelah Forrester siuman, dia bertemu lagi dengan Carly. Dia juga memberikan toksin itu kepada Letnan Hart untuk segera diproduksi. Akhirnya Forrester pulang. Dia telah ditunggu oleh istri dan putrinya. Dia menceritakan kepada Emily, istrinya, apa yang terjadi di masa depan. Dia telah bertemu putri mereka yang telah dewasa dan menjadi seorang ilmuwan pintar. Putrinya juga yang menyuruhnya untuk menghancurkan landak putih dengan toksin yang ditemukannya, supaya mereka tidak bisa berkembang semakin kuat dan memicu terjadinya perang di masa depan. Masalahnya Forrester tidak tahu di mana mereka sekarang. Tidak ada satelit yang merekam kedatangan mereka, seakan mereka sudah ada di sini. Dia hanya tahu serangan awal terjadi di tahun 2048 di Rusia Utara. Setelah dipikirkan, bukan tahun 2048 itu mereka mendarat, melainkan jauh sebelum tahun 2022, yaitu kisaran tahun 1950 ke bawah. Forrester pun mencari Dorian dan Carly untuk menjelaskan bahwa dunia masih bisa diselamatkan dan perang pun masih bisa dimenangkan. Dorian dan Carly pun setuju untuk membantu. Dengan bantuan dari Martin, salah seorang murid Forrester di SMA, mereka akhirnya menemukan lokasi pendaratan makhluk asing itu yang disebut landak putih. Forrester juga membutuhkan bantuan dari Sersan Diaz,
Letnan Hart dan ayahnya Forrester yaitu James Forrester sebagai pilot, dia juga mantan tentara. Setelah semua siap, mereka pun berangkat ke Rusia. Tidak butuh waktu lama menemukan lokasi pesawatnya, mereka segera masuk ke dalam menyisakan Carly dan James Forrester di luar untuk berjaga-jaga jika ada landak putih yang berhasil keluar. There it is. Ice and water. Okay, well. Setelah dibuatkan pintu masuk, mereka segera masuk ke dalam. Di dalam mereka menemukan banyak telur landak putih yang siap menetas. Tak buang waktu lagi, mereka langsung mempersiapkan toksinnya dan segera disuntikan ke dalam telur-telur itu. Tetapi ada 2 telur yang menetas dan berhasil kabur. Forrester segera memberitahukan ayahnya dan Carly yang berjaga di luar untuk membunuhnya. Sepertinya landak-landak itu sudah tahu kedatangan mereka. Letnan Hart, Sersan Diaz dan Dorian mempunyai ide untuk meledakkan pesawat itu karena mereka telah menemukan satu koloni telur yang siap menetas. Letnan Hart menyuruh Forrester untuk segera keluar pesawat, sedangkan mereka akan menahan landak-landak itu dan meledakkan pesawatnya. Setelah Forrester berhasil keluar, James dan Carly hanya mampu membunuh satu saja sedangkan yang satu lagi lolos. Forrester pun mengejarnya disusul oleh Carly dan James untuk menjauh karena pesawat akan diledakkan oleh Letnan Hart. Di dalam, Dorian, Letnan Hart dan Sersan Diaz telah siap untuk meledakkan pesawat. Dan akhirnya mereka semua tewas bersama dengan ribuan landak putih yang telah menetas. Go! We'll get the ones in the ship. I go left, you go right. Got this. No one's hiding today. Shit. Charlie. Kembali di mana Forrester berhasil mengejar satu landak putih betina yang lolos, pertarungan jarak dekat pun terjadi. Forrester berhasil menyuntikkan toksin tepat di kepala landak itu, membuatnya mati dan jatuh ke jurang. Misi pun telah selesai dengan hanya menyisakan Forrester, ayahnya, dan Charlie. Scene terakhir diperlihatkan di mana Forrester pulang dengan ayahnya. Dia akhirnya bertemu lagi dengan istri dan putrinya. Film pun berakhir, happy ending.